Gengs, pernah nggak sih kalian kayak sampai cinta banget nih? Mungkin jadinya sampai terobsesi sama sesuatu. Bisa cinta ke pasangan mungkin. Atau cinta ke idola kalian nih. Atau kagak ada apa yang cinta sama gua. Gila pada subscribe lu. Biar kita bisa 2 juta nih cita-citanya. Ya anyway gengs, ngomong-ngomong tentang obsesi nih. Gue menemukan sebuah kasus loh. Dimana ini ada orang yang jadi bener-bener gila banget. Karena terobsesi dengan pesawat terbang. Sampai-sampai orang ini tega melakukan pembajakan pesawat. Dan membunuh orang juga. Nah takut banget nggak tuh dengernya begitu? Gimana musibah lagi sini? Terjadi di Jepang sekitar tahun 1999. Jadi kalau di Jepang tuh, di antara bulan Juni sampai Agustus, itu kan di sana kayak lagi apa ya, musim panas. Makanya pada bulan-bulan tersebut, banyak orang tuh yang memilih untuk pergi liburan secara cuaca cerah, dan biasanya juga memang ada yang namanya liburan musim panas. Nah, pada hari Jumat 29 Juli 1999, di Bandara Haneda, Tokyo, seperti biasa tuh ada penerbangan dari Tokyo ke Sapporo, jadi penerbangan domestik ya, yang ibaratnya kalau di sini misalnya kayak Jakarta Bali gitu. Nah, penerbangan ini dilakukan oleh maskapai terkenal ANA atau All Nippon Airways yang menggunakan pesawat Airbus berkapasitas besar dengan kode pesawat Boeing 747. Saat itu terdapat 503 orang gengs di dalam pesawat, termasuk 14 kru dan 489 penumpang. Pokoknya 14 orang penumpang di dalamnya itu diketahui merupakan anak-anak di bawah umur berusia ya di bawah 12 tahun. Menurut jadwal, pesawat tersebut tuh akan lepas landas di jam 2 siang waktu Tokyo. Awalnya semua berjalan normal. Setelah check-in nih, penumpang satu persatu memasuki area pesawat dong. Dan saat memasuki pesawat nih, ada seorang perempuan yang kayak melihat gerak-gerik aneh nih dari seorang penumpang laki-laki yang juga mau masuk ke pesawat itu. Ternyata setelah mereka duduk di pesawat, si laki-laki tersebut mendapat kursi yang berdekatan dengan perempuan tadi. Malah kayak cuman seberang-seberangan aja dipisahin gang jalan gitu, gengs. Pokoknya perempuan itu mendapatkan kursi nomor 15D dan pria yang mencurigakan tadi tuh menempati kursi nomor 15C. Nah, si perempuan ini kan emang udah dari awal tuh firasatnya nggak enak nih gue sama laki-laki nih. Ditambah duduknya tadi kan deketan tuh kan. Feelingnya makin nggak nyaman nih pokoknya. Biasa deh, cewek-cewek emang suka begitu kan kalau feeling ke cowoknya suka kuat, tahu-tauan aja gitu. Dan sebelum lepas landas, seperti biasa nih, pramugari itu ngecekin satu-satu nih penumpangnya buat mastiin semua penumpang tuh pakai seat belt dan barang bawaannya juga udah pada ditaruh di bagasi. Nah, waktu sang pramugari ini melewati kursi nomor 15C dan 15D, si pramugari ini menegur pria itu karena dia nih tidak meletakkan tasnya di atas bagasi, melainkan dikekep aja gitu ambil duduk. Dan ketika ditegur, si pria itu nggak terima dan dia pokoknya nggak mau mindahin tasnya dengan bilang katanya itu isi tasnya penting, berharga banget. Jadi dia nggak mau jauh tuh dari tasnya. Tapi karena kan ini memang prosedur ya, si pramugari ini bilang kalau sekarang waktunya take off, itu tasnya harus disimpan di bagasi atas. Nanti kalau udah terbang nih di atas langit, baru deh boleh diambil lagi, nanti ditaruh di bawah kaki. Ya udah tuh si pria itu nurut. Tapi waktu udah take off, lagi-lagi si pria ini tuh terlihat semakin mencurigakan. Dimana tiba-tiba dia mengeluarkan sarung tangan dari kantongnya. Yang padahal cuaca saat itu nggak dingin ya, lagi musim panas dan siang-siang juga. Jadi ngapain pakai sarung tangan gitu? Nah, awalnya penerbangan pesawat ANA Flight 61 ini berjalan dengan mulus. Dan seperti biasa, ketika pesawatnya terbang, para penumpang ini mulai untuk istirahat dong. Soalnya kan itu sekitar jam 2 siang. Jadi waktu yang paling enak emang buat bobok siang. Nah, perempuan yang duduk tadi di nomor 15D itu karena udah curigaan mentok ini, udah suujon banget. Dia kagak bisa tidur, gengs. Bawaannya curi-curi pandang belum gini ngatin si cowoknya itu kan. Ya ala-ala tetangga rumpi. Karena si pria tadi tuh emang kelihatannya makin aneh lagi. Dia kayak diem gitu sambil kayak hati-hati banget ngerogoh kantongnya. Nyari sesuatu dengan gesture yang bener-bener aduh kayak mencurigakan nih, nggak normal nih. Tapi si perempuan ini nggak bisa main lapor aja dong. Karena kan takutnya itu cuma suujon doang, jatuhnya jadi fitnah. Emang ada apa, kan belum ada bukti yang kuat kalau si pria ini mau macem-macem. Tapi setelah 10 menit abis landas tadi, seorang pramugari ini jalan lagi kan di koridor mereka. Pas dia melewati kursi 15C, bener aja, ternyata sang pria itu langsung berdiri dan jambak nih rambut pramugarinya begitu sambil menghunuskan kayak pisau nih, kayak dijadiin Sandra. Jadi ancaman maksudnya, bukan Sandra Dewi ya. Saat itu si pria ini juga teriaknya kenceng banget dengan ngancam kalau ada nih seseorang berani ngelawan saya akan membunuh nih pramugari ini, saya bunuh nih, begitu guys. Akhirnya ngomong jambak. Nah, sebagian penumpangnya langsung hening. Dia malah pada ketakutan dong. Dan sebagian lainnya mencoba nih membujuk si pria itu biar tenang pak, lepasin dulu tuh pramugarinya, kasihan. Para penumpang di sana ini bahkan bilang kalau mereka ini akan memenuhi syarat apapun yang pria ini inginkan. Misalkan bapak mau uang nih saya kasih, mau barang-barang nih apa aja, mau HP nih dikasih, asalkan pria itu bersedia melepaskan sang pramugari dan tidak bikin kekacauan lah. Karena kan mereka ini lagi di atas langit ya, resikonya tinggi. Lalu pria itu menyeret sang pramugari untuk ke depan pintu co-pilot. Di situ dia memaksa untuk dibukakan pintu dan akhirnya masuk ke dalam kokpit pesawat. Di dalam dia langsung mengusir co-pilot beserta pramugari tadi disuruh keluar. Jadi dia di dalam tuh cuma sama pilot utamanya doang, terus pintunya dikunci dari dalam sama dia. Meskipun begitu, sebenarnya sih co-pilotnya ini yang udah diusir
supir, bisa aja sih membuka ruangan tersebut dari luar. Tapi dia memang tidak mau gegabah. Takutnya nanti kalau dibuka nih orang nekat ngebunuh si pilotnya. Dan ngebunuh co-pilotnya juga kan yang nerbangin pesawat siapa. Di dalam kokpit, si pria ini akhirnya memperkenalkan dirinya dengan nama Yuji Nishizawa. Sekitar 25 menit penerbangan, akhirnya kru kabin ini berhasil mengontak pusat menara di Bandara Haneda, Tokyo yang tadi di tempat dia berangkat. Saat itu, co-pilot langsung melaporkan bahwa pesawat mereka ini sedang dibajak dan mereka sedang dalam keadaan darurat. Mereka juga bilang kalau pilot mereka ini lagi disandra. Nah, di dalam kokpit, ternyata Yuji ini meminta si pilot untuk mengubah tujuan penerbangannya dari Sapporo, tadi kan tujuannya mau ke Sapporo, beralih ke Yokota Air Base, yang merupakan markas besar Angkatan Udara Amerika di sebelah barat Tokyo. Saat itu, sang pilot ini menyatakan kalau hal itu nggak mungkin, karena semua maskapai komersil nih, itu memang dilarang untuk menuju ke sana. Menurut sang pilot, kalau nih pesawatnya nekat diarahkan ke situ, ke Yokota Air Base tuh, bisa-bisa nih Angkatan Udara Amerika Serikat jadi salah sangka dan mengira kalau pesawat mereka merupakan pesawat musuh. Soalnya kan nggak ada laporan dari awal yang mau ke situ. Dikira ntar mau nyerang. Yang ada bukannya bisa mendarat, malah makin tinggi terbangnya ke akhirat. Secara memang menurut prosedur penerbangan, pesawat asing yang masuk ke daerah teritorial itu diizinkan untuk ditembak, gengs. Nah, tapi si Yuji ini nggak suka nih dengar jawaban kayak begitu. Dia jadi marah. Oh, nggak mau dia jadinya nih. Akhirnya dia langsung melukai leher sang pilot, gengs. Ya nama juga dilukain ya. Kan nggak mungkin nggak berontak, nggak mungkin diem aja gitu. Digesek gitu kan, pedes banget leher. Akhirnya sang pilot ini mencoba untuk melawan si Yuji. Tapi usahanya tidak berhasil. Karena ada adegan berantem-beranteman nih. Yuji itu langsung buru-buru menikam si pilot itu beberapa kali dengan membabi buta. Jadinya sang pilot ini tuh luka parah. Dan akhirnya nggak kuat terus tersungkur gitu ke bawah gitu, gengs. Darahnya udah ngocor. Nah, si Yuji yang ngeliat pilotnya udah jatuh ke bawah gitu ya, udah sekarat. Akhirnya dia duduk nih di kursi pilot dan mengendari pesawat itu. Wah, kurang absurd apa nih cerita? Lu katain lagi main game PlayStation? Main nyetir pesawat dadakan begitu lu sape? Soalnya ternyata memang menurut perasaannya si Yuji nih, kayaknya gampang deh gue bisa nih ngendalin pesawat nih. Ya cuman kalian tahu sendiri kan, kalau apa-apa tuh jangan berdasarkan pakai perasaan, jangan kira-kira doang. Kecewa nanti lu sama realita, bener aja abisnya. Tadi kan perasaannya si Yuji nih, mikirnya dia bakal jago tuh ngendalin pesawat. Padahal di belakang penumpangnya nih, itu udah kegojok-gojok udah, astagfirullahaladzim, udah deg-degan gitu kan. Udah baca-baca pasti. Secara sejak dikendalikan tuh dipegang setirnya sama si Yuji, ketinggian pesawatnya langsung turun drastis gitu sampai 300 meter, geng. Lah berasa kayak naik histeria di Dufan kali ya, jatuh goeng gitu. Bener-bener saat itu penumpang cuma bisa pasrah doang. Mereka nih bahkan mikirnya, wah udah ini nih ajal kita nih. Udah pada langsung tobat. Nah, co-pilot yang mengetahui pesawatnya itu tadi langsung turun drastis ya, itu udah tahu nih yang nyetir pasti bukan si pilot nih. Kagak mungkin nih kalau pilot nyetir begini banget, amatir banget. Makanya co-pilot dan para penumpang di sana mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam kokpit dan menyergap si Yuji. Yaudah, mereka akhirnya bekerja sama nih kayak di film-film. Diam-diam masuk dobrak pintu dan bener aja nih lihat di situ si pilotnya udah sekarat, udah tergulai lemas. Sedangkan si Yuji nih lagi asik-asikan duduk gitu ngendarain pesawat santai baik sambil makan kacang, gengs. Lah bener-bener berasa lagi di rental PS itu. Akhirnya digerebek rame-rame. Kayak anak bocah disamperin emaknya gitu kan. Hei, Tong, ngapain lu di sini? Ditangkap itu si Yuji. Langsung diikat paksa dan diamankan. Nah, ya udah dari situ pesawatnya langsung diambil alih sama si co-pilot. Dan mereka disuruh langsung kembali ke Bandara Haneda lagi tuh oleh menara pusat. Nah, penumpang dan kru langsung menggotong pilot untuk diberi pengobatan. Beberapa penumpang di situ kebetulan ada yang berprofesi sebagai dokter. Yang mana bisa langsung cepat bertindak kan nih. Melakukan pertolongan pertama ke si pilot. Pilot Naoyuki ini sudah kehilangan banyak banget darah. Selain itu, namanya juga di atas pesawat ya, pasti alat-alat medisnya nggak selengkap di rumah sakit lah. Meskipun sudah cepat nih berusaha ditolong, sang pilot itu ternyata tidak berhasil bertahan dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di atas pesawat. Dokter yang merawat pilot itu mengatakan bahwa sang pilot telah meninggal di pukul 3:04. Co-pilot akhirnya langsung menyampaikannya lagi ke menara pusat. Akhirnya di pukul 3:32 sore atau setengah 4 sore, pesawat mereka itu tiba di Bandara Haneda Tokyo lagi, alias balik lagi ke tempat semula. Para penumpang langsung bergegas turun nih dan merasa trauma pastinya. Polisi juga langsung tuh masuk ke pesawat untuk menangkap si Yuji nih dan kemudian memeriksa latar belakangnya Yuji dong untuk memastikan sebelumnya ini dia sebenarnya punya catatan kriminal apa enggak sih. Diketahui Yuji Nishizawa itu merupakan pria kelahiran 8 September 1970. Jadi waktu kejadiannya dia berumur sekitar 28 tahun ya, gengs. Nah, Yuji ini diketahui seorang pengangguran alias kaum rebahan dan dia menderita sindrom Asperger, yaitu semacam gangguan syaraf yang mempengaruhinya dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Yuji juga diketahui tinggal sendirian di Tokyo dan hobi banget emang main game ngendaliin pesawat. Jadi kayak simulasi gitu. Karena hal itu dapat disimpulkan nih, kalau Yuji itu memang terobsesi untuk mengendalikan pesawat beneran. Kayak eng-eng-eng. Pas dicek di rumahnya nih, ternyata Yuji ini memang memiliki alat-alat untuk mengendali pesawat seperti yang biasa dimiliki pilot-pilot. Jadi kayak alat simulasi yang kayak di game-game gitu loh, gengs. Di dalam komputer milik Yuji pun ditemukan aplikasi dan history browser yang semuanya memang berkaitan dengan pesawat. Setelah ditelusuri ternyata motif pembajakan tersebut adalah
Karena si Yuji ini ingin mengendalikannya itu pesawat beneran dan mau membawa pesawat itu terbang melewati namanya itu ada kolong jembatan pelangi yang ada di Tokyo. Lah, apa kabar dunia sudah gila? Dikata itu nyawa para penumpangnya cuman mainan game doang kali ya. Heran banget gua. Namun ternyata setelah mengendalikan pesawat beneran kan itu, Yuji ini baru sadar kalau praktiknya itu lebih susah daripada dia main game. Dimana dia nggak berhasil tuh menerbangkan pesawat itu dengan mulus. Akhirnya kejadian ini membuat publik menyalahkan sistem dari keamanannya bandara. Lah iya dong, kok bisa-bisanya nih ada orang bawa senjata, bawa pisau tuh kan? Kok nggak kedetek sama metal detector? Padahal setelah melakukan pemeriksaan di CCTV lagi tuh, Yuji ini terlihat melewati 2 titik pemeriksaan, gengs. Jadi nggak cuma 1, termasuk pemeriksaan metal detector. Cuman ya itu kenapa kok bisa lolos? Padahal biasanya kan kita kalau pakai gesper, pakai jam tangan, kalung aja deh gitu kan langsung bunyi heboh. Kemudian dalam kasus ini, setelah melewati beberapa kali sidang, hakim memutuskan untuk meringankan hukumannya Yuji dengan pertimbangan sindrom yang dideritanya tadi, ditambah memang ketidakstabilan dari emosinya. Yang ternyata juga, Yuji ini selain memiliki sindrom Asperger, diketahui juga menderita depresi dan meminum obat antidepresan secara rutin, gengs. Meskipun begitu, hukum tetaplah hukum. Pada persidangan terakhir di tahun 2005, Yuji akhirnya diberikan hukuman seumur hidup karena dia telah membunuh, membajak, dan membahayakan banyak nyawa. Tuh geng, sebuah akhiran plot twist yang ya kali gue disetirin sama orang yang kehidupannya ini dikira kita lagi di game PS kali. Deg-degannya kayak apa itu penumpang di dalam? Kalau misalkan main game apa ya, cooking mama gitu ya, masak-masakan, terus mau meraktekin gitu ya kagak apa-apa. Atau main FIFA nih, mau praktekin main futsal gitu, wajar. Lah ini main simulasi pesawat, terus langsung aja gitu ngebajak pesawat, mau meraktekin, mau nyetir sendiri. Ya lu sekolah pilot aja dulu kan begitu ya. Ada-ada aja yang main kejadian di dunia, ya punya keinginan atau punya mimpi mah boleh. Terus kita mau berusaha nih buat meraih mimpi itu. Nggak salah, bener. Tapi ya sadar dong, jangan nyelakain orang juga. Ambisi sih ambisi, tapi sadar. Thank you semuanya udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Minta like-nya juga boleh ya. Follow juga Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus Mysting selanjutnya. Assalamualaikum.